Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah, di pertemuan yang lalu ya, di Zoom meeting yang lalu, ada salah seorang mahasiswa yang mempertanyakan ini nih. Iya Pak, yang exit. Yang ini ya. Yang bertanya siapa? Dani ya? Dani. Oke. Nah, kemudian tadi mempertanyakan apa bedanya apa antara M dan X gitu. Ya. Nah, di sini kebetulan ya. Di sini kebetulan nilai gradiennya itu sama. Jadi kan gradiennya -4 ya, ini. Nah, karena di sini y aksennya sama dengan X, sedangkan y aksen itu ada gradien. Ya. Nah, tapi dalam situasi yang lain ya itu bisa berbeda. Ini kan kebetulan y aksen dan X-nya kebetulan sama ya. Jadi gradiennya sama dengan nilai X itu sendiri. Nah, di sini kebetulan seperti itu ya. Nah, sehingga ya, coba kalau kalian perhatikan dari rumus ini y min b sama dengan mx min a. Nah, M yang ini ya, M yang ini sebenarnya gradien ini nih, 4 ini nih.
ya. Tapi A yang di sini ya, itu dari sini dapatnya min 4. Nah, kalau penjelasan begitu bisa dipahami nggak tadi? Atau saya perlu beri contoh yang lain? Contoh coba. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Ini barangkali karena kebetulan sama ya, sehingga saya tidak bisa membedakan antara M dan X itu. Ya. Nah, coba kita buat soal yang lain ya. Misalnya gini, ya. Misalnya soalnya mana ya? Nah, ya misalnya gini, ya. Diketahui kurva ya, dengan persamaan ya, Y sama dengan ya misalnya 4X min X kuadrat. Ya, Belum muncul Pak ininya Pak. oh, belum muncul. Belum muncul, Pak. Baik. Udah Pak, udah. Diulang lagi ya, diulang lagi. Nah, tadi muncul nggak? Sudah. Belum? Muncul, Pak. Oh, berarti ada Sudah, Pak. yang sudah, ada yang belum. Oke. Ya. Nah, tentukan ya persamaan garis singgung. Ya. Misalnya di titik yang berabsis ya. Tentukan sama garis singgung di titik yang berabsis misalnya 0 atau min 1 lah. Ya. Nah, supaya ada gambaran ya, kita coba lihat ini gambarnya seperti apa ya. 4X min X kuadrat. 4X min X kuadrat. Oke, ini bidangnya. Saya setting dulu sedikit. Nah, oke. Tadi kan kurvanya adalah 4X min X kuadrat ya. 4X min X kuadrat. Nah, ini digambar untuk range misalnya min 3 sampai misalnya 5. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oh, sebentar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada titik yang berabsis min 1. Ya. Titik yang berabsis min 1, itu yang mana? Nah, ini, ya. Ini ada titik yang berabsis min 1. Nah, ini kan min 1. Ya. Absisnya min 1, koordinatnya min 5. Jadi titik ini adalah min 1, min 5. Ya. Nah, sekarang akan dibuat garis ya, garis yang menyinggung kurva ini di titik ini ya. Kita buat garis singgungnya. Apa garisnya warnanya hijau? Nah, gambarnya gini. Lihat garis yang warna hijau ya. Lihat garis yang warna hijau. Ya. Nah, garis itu menyinggung kurva di titik min 1, min 5. Ya, garisnya menyinggung. Ya. Nah, persamaan garis ini apa? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Persamaan garis ini apa?
Nah, untuk mengetahui apa namanya itu persamaan garis ya, apa saja yang perlu diketahui ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis itu perlu tahu gradien ya. Perlu tahu juga selain gradien ya, koordinat titik yang dilalui. Ya. Nah, di sini udah ketahuan nih ya. Ini udah ketahuan titik yang dilaluinya itu koordinatnya berapa? Min 1, min 1, min 5. Ya. Nah, min 1 ini dapat dari mana ini kan? Titik yang berabsis min 1. Nih. Ya. Nah, kemudian min 5-nya dapat dari mana? Ya, min 1-nya kan disubstitusikan ke sini. 4 dikali min 1 dikurangi min 1 kuadrat, min 5. Ya, jadi titik yang dilaluinya sudah ketahuan, min 1, min 5. Ya. Nah, kalau digambar yang ini, min 1, min 5. Ini. Titik ini, ya, min 1, min 5. Nah, persamaan garis ini berapa persamaannya? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, berarti kita tinggal menentukan gradiennya. Nah, ini kan belum tahu nih. Ini belum tahu. Ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya M ini apa namanya itu ditentukannya bagaimana ya. Nah, di sini M-nya itu adalah F aksen ya. F aksen dari min 1. Ya. Nah, mengapa min 1? Karena memang dimintanya di sini kan, di min 1, min 5. Jadi kita harus menghitung dulu F aksen ya. Jadi andaikan ini sama dengan Fx ya. Sama dengan itu. Nah, ini. Ya. Berarti tes. nah, ini saya kepikiran juga ya, ini selalu terganggu jaringan ini pada jam-jam segini. Padahal sebelumnya saya memberikan kuliah Zoom meeting itu tidak ada masalah nih pada jam-jam segini nih. Saya heran juga nih. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai nih. Ya. Nah, berarti kita harus menentukan dulu F aksennya. Ya. F aksen. Berarti kita menurunkan. Nah, 4x min x kuadrat ya kita turunkan ya. Kita cari derivatifnya. Berarti 4 dikurangi 2x. Nah, ini adalah persamaan ya, untuk menentukan gradien. Ya. Nah, berarti gradiennya itu sama dengan apa? Ya, yaitu f aksen min 1. Ya. Nah, berarti 4 dikurangi min 2, 4 dikurangi 2 dikali min 1. Nah, ya, 4 dikurangi 2 kali min 1 adalah 6. Ya. Berarti gradiennya adalah 6. Ya. Nah, kemudian kita ingat ya, kita pernah belajar di materi mengenai persamaan garis ya, bahwa persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini pernah kita pelajari waktu belajar mengenai persamaan garis. Ya. Nah, berarti di sini kita tinggal menggunakan rumus ini. Ya. Y min Y1 berarti Y dikurangi Y1-nya min 5. Ya. Y min 5 ya, sama dengan gradiennya M. Ya. M-nya 6 nih. Lihat, ini M-nya 6. Ya. 6 X min X1. X1-nya di sini adalah min 1. Nah, seperti itu. Ya. Berarti Y plus 5 sama dengan 6X plus 6. Ya. Baru kemudian kita peroleh Y sama dengan 6X plus 1. Nah, inilah jawabannya.
untuk soal ini. Jadi gambar yang kalau kita lihat gambar yang tadi, ya. Nah, garis ini persamaannya adalah Y sama dengan 6X plus 1. Yang hijau ini, ya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai teknik mencari persamaan ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Dani, gimana? Dani Zailani? Apakah sudah jelas sekarang? Sudah, Pak. Ya baik. Ya. Jadi di contoh yang ini nilai X-nya nggak sama dengan nilai M-nya. Ya. Kalau di contoh yang terakhir di Zoom meeting kemarin, kebetulan sama. Ya. Nilai gradien sama nilai X-nya. Kebetulan sama. Nah, kalau di sini berbeda. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali mahasiswa lain? Ya. Nah, kita sudah belajar mengenai persamaan garis singgung. Ya, di mana kita lihat bahwa gradien garis singgung ya itu ditentukan dengan menghitung turunan dari fungsi asalnya, ya itu f aksen dalam contoh ini kita mendapatkan gradien. Ya. Nah, sekarang apa kegunaannya ya kita memahami konsep ini ya apa gunanya kita memahami pengertian bahwa eh, apa gunanya kita mempelajari mengenai gradien garis singgung ini ya itu pertanyaannya sekarang ya. Nah, sebenarnya kita akan mengarah ke sana ya. Kalau kita lihat satu gambar seperti ini ya. Nah, yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini itu adalah garis singgung di titik min 0,1 ya, di min 1,5 ya. Nah, kita lihat bahwa apakah di titik ini ya, apakah sudah mencapai nilai maksimum atau belum? Ya. Apakah di titik ini sudah tercapai kondisi maksimum? Masih bisa naik lagi kan? Masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi, ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu kondisi maksimumnya terjadi apabila bagaimana? Ya. Nah, itu hubungan dengan garis singgung ini, ya. Coba kita perhatikan ya bahwa di titik ini ya, garisnya seperti ini posisinya. Nah, sekarang coba kita lihat di titik yang lain, ya. Di titik yang lain misalnya di titik yang berabsis 4 ya. Nah, gambarnya gimana garis singgungnya ya. Warnanya saya anggap misalnya warna ungu muda. Nah, lihat ya. Di titik ini di titik 4,0 ya. Di titik 4,0. Nah, ini adalah garis singgung di titik 4,0 yang warna ungu. Kita lihat bahwa di titik 4,0 ini juga belum mencapai maksimum. Ya, belum mencapai nilai maksimum. Coba kita lihat di titik 3,3 ya. Ini ada titik 3,3. Ada titik 3,3. Nah, di sini. Nah, coba kita gambar garis singgungnya. Ya. Di titik 3,3. Kita lihat misalnya apa garisnya berwarna biru. Nah, lihat. Ini titik yang ini sudah lebih tinggi lagi daripada titik yang ini, sudah lebih tinggi. Gambarnya seperti ini. Masih belum dicapai kondisi yang maksimum. Masih bisa naik lagi, ya. Ini masih bisa naik lagi. Nah, gimana di sini? Coba kita cek. Kalau di titik ini gimana? Di titik 2,4. Ya. Kita cek lagi di titik 2,4.
gambarnya akan bagaimana? Anggaplah di sini warna kuning. Lihat. Lihat dari titik 2,4. Nah, di titik 2,4 itu dicapai kondisi yang maksimum. Ya. Dan garis singgungnya kita lihat mendatar. Sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya berapa? Ya. Gradiennya 0. Ya. Kalau sudah ingat pelajaran saya mengenai persamaan garis, ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya 0. Ya. Nah, sedangkan gradien itu ditunjukkannya, ya, itu dengan turunan. Ya. Jadi gradien itu turunan dari suatu fungsi, ya, itu menyatakan gradien garis singgung itu. Ya. Itulah keterkaitannya antara turunan, ya, dengan kondisi optimal, ya, entah nilai maksimum, ya, entah nilai minimum, ya. Jadi kalau kita bisa mengenai nilai optimum, ya, nilai optimal itu bisa nilai maksimal, bisa nilai minimal, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa berkesimpulan, ya, bagaimana caranya mencari nilai maksimum, ya. Nah, makanya cara untuk mencari nilai maksimum atau juga mencari nilai minimum, ya, itu kita membuat turunan pertamanya harus dengan 0. Ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Kita lihat soal yang barangkali ada di website, ya, barangkali. Ya. Total cost. Nah, ya. Kita lihat misalnya gini, ya. Apakah file Microsoft Word saya sudah muncul? Ada soal-soal dalam bahasa Inggris sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. oke, ya. Nah, Sudah. ini adalah fungsi permintaan, ya. Oke, sebenarnya 2000 min 4 Q kuadrat, ya. Itu adalah fungsi permintaan terhadap satu produk, ya. Nah, ya, ini soal ini adalah fungsi permintaan, ya. Permintaan atau demand, ya. Nah, yang ditanya adalah, ya, berapa kuantitas, ya, berapa kuantitas yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh, ya, total revenue yang maksimal. Dan berapa total revenue maksimal tersebut? Nah, misalnya seperti itu. Nah, total revenue itu adalah P dikali Q. Ya. Kalau misalnya harga satu barang, ini contoh ya, kalau harga satu barang itu misalnya Rp10 per unit, misalnya, ya. Kemudian yang terjual, ya, 40 unit. Ya. Maka uang yang saya dapatkan, ya, itu berapa? Kan P dikali Q, ya. Rp 10 per unit dikali 40 unit, kan? Sama dengan Rp400. Itu sebagai gambarannya, ya. Nah, kenapa TR sebenarnya P dikali Q, ya? Nah, ini saya berikan contoh seperti ini, ya. Kalau harga barang Rp10 per unit, kuantitas yang dibelinya 40 unit, ya, maka total pendapatan kita apa? Ya, Rp10 per unit dikali 40 unit, ya, Rp100.
Nah, itu maksudnya kenapa TR dengan P dikali Q. Ya. Saya hapus lagi. Nah, berarti TR sama dengan apa? Ya. TR sama dengan P dikali Q. Nah, P-nya itu kan 2000 dikurangi 4 Q pangkat 2 kali Q. Ya. Berarti TR sama dengan 2000 Q ya, dikurangi 4 Q pangkat 3. Ya. Nah, agar TR mencapai maksimum, maka nilai TR aksen harus sama dengan 0. Ya. Tadi sudah dicontohkan dengan grafik ya. Pada kondisi maksimum ataupun kondisi minimum ya, maka gradien garis singgungnya akan mendatar ya. Kalau gradien garis singgung mendatar berarti gradiennya bernilai 0 ya. Nah, sedangkan gradien itu didapat dari turunan ya. Nah, sehingga turunannya 0. Nah, maka kita dapat TR aksen sekarang ya. TR aksennya apa ya? Jadi kita turunkan TR terhadap Q ya. Jadi 2000 dikurangi 12 Q pangkat 2. 4 Q pangkat 3, 12 Q pangkat 2. Nah, betul gini. Nah, dan TR aksen ini harus bernilai 0. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah 2000 dikurangi 12 Q pangkat 2 sama dengan 0. Ya, kita bisa bagi 4. Ya, kedua ruas kita bagi 4. Ya, berarti 500 sama, dikurangi 3 Q kuadrat sama dengan 0. Tuh, ya. Tadi sudah sampai ini bagi 4. Nah, dan di sini ada 2 macam nilai Q kan? Ya, ada 2 macam nilai Q. Ada Q1 dan Q2 ya. Nah, berarti Q1-nya atau mungkin kalau mau dijabarkan begini ya, kalau mau dijabarkan Q kuadrat sama dengan kuadrat sama dengan 500 per 3 ya. Tuh. Ya. Maka nilai Q ada 2 kemungkinan ya. Q12 sama dengan plus minus per 500 per 3. Ya. Berarti di sini ada Q1 bernilai ya, positif akar 500 per 3. Ya. Dan juga ada Q2 itu adalah min akar 500 per 3. Ya. Nah, setelah itu kita kan harus memilih mana di antara Q1 dan Q2 ini yang akan memberikan apa namanya itu TR yang maksimum ya. Maka kita melakukan uji turunan kedua
Ya, uji turunan kedua. Ya. Nah, untuk melakukan uji turunan kedua kita menghitung F double aksen. Ya. Tadi kan kita sudah dapat F aksen. F aksennya ini. Oke. Maaf. Ini nih, ini kan pair aksen. Nah, kita menurunkan sekali lagi. PR double aksen. Ya. Nah, berarti ini diturunkan lagi. Ya, 2000 dikurangi 12 Q kuadrat. Ya. Kalau diturunkan menghasilkan min 24 Q. Ya. Nah, kemudian kita cari. Ya. Kita substitusikan Q1 ke sini. Substitusikan Q2 ke sini. Kita lihat. Kita masukkan misalnya TR double aksen. TR double aksen Q1 ya. Satu. Jadi sama dengan TR double aksen akar ini. Akar 500/3. Nih. Ya. Nah, kalau dimasukkan sama dengan min 24 dikali 24 dikali akar. Nih. Nah, min 24 dikali akar sekian positif atau negatif? Negatif kan? Ya. Sedangkan kalau dimasukkan TRQ2 ya. Ini kan min. Ya. 24 dikali 24 dikali min akar ini. Ini. Ya. Nah, min 24 dikali min akar sekian hanya positif. Ya. Nah, untuk didapatkannya nilai Q yang mengakibatkan TR maksimal, pilih nilai Q yang mengakibatkan TR double aksen negatif. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada dua TR. Ada dua TR double aksen, maaf. Ini bukan TR. Ini TR double aksen maksudnya. TR double aksen. TR double aksen ya. Nih. Ya. Nah, pilih yang mengakibatkan TR double aksen negatif. Nah, yang ini kan memberikan nilai negatif, yang ini memberikan nilai positif. Nah, maka yang dipilih adalah yang memberikan nilai TR double aksen negatif. Nah, pilihnya yang ini. Ya. Jadi, nilai Q yang dipilih adalah ini, ya. Akar ini nih. Nah, ini. Ya. Jadi, kuantitas yang harus diproduksi adalah sebanyak akar sekian unit. Nah, itu untuk menjawab yang pertama. Ini kan. Berapa kuantitas yang harus diproduksi? Ya, ini kan udah jawab. Nah, berapa TR maksimal tersebut? Ya, sisa masukkan saja ke persamaan TR. Masukkan persamaan ini. Ya. Kita mencari
TR maksimum. Nah, masukkan ke sini ya. Jadi key-nya diganti dengan ini ya. Jadi TR max dengan 2000 kali key ya. Berarti 2000 dikali akar dikali key ya. Key-nya adalah akar 500/3. Nah, itu dikurangi 4 dikali Q pangkat 3. 4 dikali Q pangkat 3. Q-nya ini. Rupiah. Rp. Ini bisa dihitung aja nih berapa ya. 1000 akar sekian dikurangi 4. Bisa gunakan kalkulator dan diperoleh hasilnya ya. Tapi yang terpenting adalah sudah tahu strateginya ya. Kita menyelesaikannya bagaimana untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Caranya sama saja ya. Jadi sama untuk mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum ya. Pokoknya adalah kita membuat dulu ya, f aksennya dibuat 0. Ya. Kita buat f aksennya 0 ya. Mau maksimum ataupun minimum sama ya, buat f aksennya 0. Nah, setelah f aksen dibuat 0 ya, maka kita untuk menyeleksi ya, setelah tahu nilai yang membuat maksimum atau minimum, kita harus menyeleksi ya, mana yang akan menjadi nilai maksimum, mana yang akan menjadi nilai minimum. Nah, menyeleksinya bagaimana? Menggunakan perubahan kedua ya. Nah, kalau untuk mencari nilai maksimum ya, kita pilih yang f double aksennya negatif. Ya. Nah, itu teorinya ada di SIPS sudah saya upload materinya ya. Ini nih teorinya ada di sini. Nah, ini ya. Kan bisa lihat nih file PowerPoint yang saya tunjukkan. Sudah muncul belum file PowerPoint? Nah, muncul file PowerPoint? Ya. Nah, tentang itu sudah saya tulis di sini. Nah, ini ya. Ya. Titik A ini titik maksimum ya. Nah, titik A ini titik balik maksimum. Kondisi yang di sini apa yang terjadi? Nah, di titik A ya, f aksennya 0 dan f double aksennya negatif. Nah, di titik C di kondisi minimum apa yang terjadi? Penggunaan pertamanya 0, penggunaan keduanya positif. Nah, itu ya mengenai penggunaan kriteria yang tadi saya gunakan ya di penyelesaian soal ya. Nah, tentang ini akan kita lanjutkan ya di Zoom meeting berikutnya minggu depan, dan Zoom meeting minggu depan itu 3 session ya penghabisan ya, yaitu 3 kali 40 menit ya. Jadi minggu depan kita Zoom meeting akan lama 3 kali 40 menit ya. Nah,